وزنة عرشه
wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an taj'alana minal ulama'il muhaqqiqin bihaqqil yaqin bi'ainil yaqin ya arhamar rahimin. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa amin. Asy-syartu tsani istiqbalul qiblati. Syarat yang kedua untuk melakukan sholat supaya diterima Allah, istiqbalul qiblati, harus menghadap kiblat. Sarubin pertama dukhulul waqti, harus tanpa waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk mengawali majelis kembali yang tidak lulus namian sila bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sak sampun masih ijanin tiang husnanya nikmat sehat, nikmat sempat dalam keadaan beriman dan istiqomah untuk mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di malam ini Nabi saat ijanin isi desida Allah wujud tiang husnanya bumarat ini kita balas syukur rasa berterima kasih wujud desida Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Di dalam kitab Usburiyah di sekeparan diteriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun kebahasa yuk sahabat. Ya, Nabi bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala a'malil ibtal. Wahai sahabat-sahabatku, apakah milih pada kepada pencerita amalan-amalan dengan sak pemberani. Ibtal artinya pemberani. Kemudian qila, maka para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa maraniki, mal a'malul ibtal ya Rasulullah, mbena amalan-amalan ibtal, amalan-amalan dengan sak pemberani wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala talabul ilmi, yaitu beliau terlalu untuk ilmu. Fa innahu, karena bahwasanya itu nurun, menjadi cahaya fid dunya wal akhirah. Ia jadi cahaya kelima mulai dengan dunia sampai akhirat. Jadi amalan-amalan berupa di thalibil ilmi, beliau lalu menuntut ilmu niki, amalan pegawaian dengan sak tabah, dengan sak pemberani bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali thalabul ilmi niki teparang amalan-amalan dengan pemberani. Saya nak sila bapak-bapak ibu rahimahumullah, arak subuh dengan teijan nikmat hati untuk ilmu dan peduli. Apakah jauh lain menuntut ilmu atau irapat? Di dalam hati ini senang isi ilmu, tapi tetap dia jalan. Harap subuh dengan isi senang hati, isi ilmu, dapat berbiaya lalu mau bosan. Lalu harap subuh dengan demen isi ilmu, wah terbiasa irik majelis halaqah ilmu, dapat linsir-linsiran, lalu nonton ilmu. Kembali saya nak wata telu alik hati kecintaan isi ilmu.
ilmu. Anak sumbu dengan duit pegawai yang balik, tetapi begitu ada majelis ilmu tinggalan pegawai ini, ya, dia menyempatkan dirinya untuk masuk ke halakoh ilmu luar biasa. Nah, ia pun para isi Rasulullah amalan untuk ilmu ini amalan dengan sak tabah ngambilin keluarga searah ibadi, ngambilin anak searah ibadi, ngambilin pegawai searah ibadi, kadang-kadang sakit-sakit nah sempatkan diri. Nikilah amalan-amalan dengan sak tabah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin dan kita percaya ibu-ibu, sebagai motivasi kita hidup, perlu ingat, perlu sadar, Arab mangkola ulama kata-katanya yang sangat bijak, yang membuat hati kita merasa sadar, berpikir terus. Nabi bahasa ungkapan ulama hikmah ini, ya, al-insanu ya'ti bila syai'. Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu datang tanpa membawa sesuatu. Sila saya ketua di antara itu makin ini begitu suka dengan yang ini Nabi jawab apa jawab TKM apa jawab bagian suka dengan yang ini bertelanjang tidak ada apa-apa. Ya'ti bila syai'. Itu bila boleh ini Nabi jawab Nabi. Semula isi Allah dengan yang ini kosong. Ilmu tidak ada, bahkan tangisan doa sampai itu isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maknanya bisa sampai bahasa situasi sampai jadi beberapa kira musuh dan nanti ini doa. Sehingga penjelasan beliau saat ini bahwa karena lamun subuh dan nanti ini menangis sehingga itu engkau tepeng kasih sayang di sini. Sebagaimana diberikan kasih sayang di dalam rahim ina, rahim di setepara di dalam tiap ina ini, ye tahu betul biji ini dipenuhi dengan kasih sayang, terus dengan air susu langsung, bahkan darah ina saat segar ye langsung lain mengalir biji ini dikasih sayangi isi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia berada di dalam rahim kandungan. Namun syukur pun nangis kepet takut engkau kepet kasih sayang di sini ina berbentang kepet kasih sayang selama dia di dalam perut. Saat kedua kepet kanak ni nangis namun syukur ujung dunia, saya dia ketahui wah rasa dunia ini wah kepet pengetahuan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap dengan salah ujung dunia ini adalah tahu teruji isi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu huru-hara, tahu bencana. Nah iya itu arah itu yang dia udah nangis dengan masih kode. Tidak saya teparan makin hidup di dunia nanti satu uji isi nanti sederhana. Tapi ujian doang isi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ujian yang berbeda-beda. Si A itu uji semani, si B itu uji semano, si C itu uji semani. Ya, dagu bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah tentang yang kita arahan si para ulama. Nenek baik kepada diri terganjil keberhasilan orang lain. Arah sering dengan berhasil. Maka aku menentang itu yang berhasil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ahli lain sisi lain tentang ijanin dia muslim berhasil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius kemarin juga nafatul. Nah, sangat berhasil dan tak terjadi ciptaan terjadi di sisi Allah. Maka aku menilai karena kita tidak bisa memandang dari keberhasilan orang lain dengan saat saja kita menukul yang melihat itu. Nanti pegawai kurang-kurang rezeki kalah gitu. Anda tetap baik-baik kita aduk di sisi Allah. Mirip baik hadir ngaji, mirip hadir majelis, mirip tetap sembahyang. Angka aku nih, duit rezeki ke angka masih malas tuh. Menung masih tak bila itu sih dah. Makanya di
bau isi terpandang keberhasilan orang aja keberhasilan di ane fokus pada diri. Yang penting merit terjadi dengan sholat taat ujung desi dalam luar biasa, apalagi mari kesedaan takdiran sisi Allah mola antara penghidupan itu luar biasa syukur. Nah, jadi itu kedatangan di dunia ini bila syekh tanpa membawa sesuatu. Summa yas'a wara'a kulla syai'. Ya. Summa yas'a wara'a kulla syai'. Nah, setelah kesugulan janina jauh nabi-nabi. Nah, iya itu setelah berdetik, setelah berakal berpikir, nah iya itu terlampak. Nabi boyak lampak niki, terboyak lampak segala sesuatu daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Boyak rezeki, boyak kemaisha, isnabaran penghidupan, jadi kedu biaya diri, kedu menyambung hidup, biaya diri dalam kehidupan sehari-hari, untuk biaya anak, untuk biaya cucu dan lain sebagainya. Lalu tersugun kelema, bahkan di kelema lalu tersugun kasuh itu saat maisha ini kehidupan rezeki. Dengan berkat berikhtiar lalu beri rezeki, alhamdulillah, mau diberi mondok, mau diberi kipas, mau diberi pakaian, mau diberi anak pakaian, mau diberi anak sepeda dan sebagainya. Ini tenabung malik, ini terkadang lalu umroh, ini terkadang lalu ibadah haji dan lain sebagainya. Alhamdulillah, berarti kita keluar tangan balik untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Setelah lama tua berakal, tahu terpede rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, nabi lain cak ketelu summa yatruk kulla syai'. Nah, setelah ini kemudian kita meninggalkan semua sesuatu. Nabi kena niki lamun waktu mati, nabi sampai seurutan kedua baru niki lalu tajullahu judaya timu abad langan kelama terlalu, langan kas bayar subuh terlambat, sambung kemarin kas syukur malik, alhamdulillah mau beramal rezeki dengan sisi Allah. Summa yatruk kulla syai', lamun tematik tinggalan dalam bumi, ditejauhkan juga kubur. Karena apa nih? Karena ditejauh Nabi setelah tercapek, tapi itu nih ditejauhkan. Summa yatruk kulla syai'. Nah, kemudian setelah kita mati meninggalkan sesuatu, wa yazhab bila syai', maka kita pergi ke dunia ini untuk ke alam barzakh bila syai', tanpa disertai dengan apa-apa, tanpa terganjian daripada harta kita ini terjauh di dalam kubur. Daka terpotongan kain kafan terlapis menina 5 lapis di ketuluan kantong di tepinya kantong situ kampingnya kain kafan yang tertulis kempeng. Nah, sekedar pelapis doang nih. Mbelon hati salah beda ndek tetang. Mbe salah lah keboya ndek tatong di dalam kubur. Nggih, yazhab bila syai'. Nah, setelah tetang di dalam kubur ndek terjauh nabi-nabi, summa yuhasabu kulla syai'. Setelah tamu dalam kubur, kemudian di sana yuhasabu dihisab, terhitung apa sawah di dunia ini di Allah. Tiap sesuatu sawah ikhtiar gawe sedep niki sekecil nabi pun terhisab, terketuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mene berdua berembe entang mau, mene entang hidup di dunia berembe entang mene jadi kena apa entang menu dan pun dihisab sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nah niki bapak-bapak ibu-ibu rahimahullah, sehingga nggih ini hari akhir, ini hari penghisaban ini cuma bisa menolong kita adalah amal kita, amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Namun ini bapak-bapak ibu-ibu rahimahullah, kita bersyukur makin ini kita ada di majelis ilmu di kebun surganya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala saat itu,
zikir. Kita bersyukur Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, ilmu niki marah bahasa Rasulullah menjadi cahaya tiang usaha di dunia wal akhirah, di dalam dunia, di dalam akhirat. Mulai dengan kubur amalan kesalahan niki wah keterima. Iya sampai itu ya sakajian itu. Nah iya ketebaran kubur niki alam barzah. Nabi kena barzah jarak sangat tebal. Jarak pemisah antara dengan hidup saja mati sangat tebal. Saking tebal dia baru saling serius saja dengan mati. Tetapi dengan sang mati oh serius itu. Lamun itu berdoa, lamun itu doaan dia bisa menjawab. Nah kita aja doa si Rasulullah SAW lamun tamat dalam kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah mereka menjawab itu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, saking tebal nih, jarak nih kita terang barzah tebal. Iya pun kita tahu saling serius. Saya iyain alam mustahil kita akan bisa berkomunikasi tentang alam dunia. Sehingga ibarat dan sulam, lamun antara dengan mati kanci hidup niki dan bina marah dengan takat TV. Sila lamun itu naga TV, pelong sedih kadang-kadang itu nangis. Anak pelong ini kita putusan si beraya dari itu bedak kita sama nih jauh TV. Apalagi anak main bal Indonesia bukan 5-0 masih jago TV. Celang-celang dan jujuri macam ini juga. Masih dengan mati. Itu nih saya hidup di dunia. Tamat dalam kubur anak, senina, amak, bayi dan lain sebagainya. Nampak dalam kubur toko di atas kubur amak ini tadi. Serius itu lagu itu deh. Oh serius ini. Marah entah. Itu lo agak tipis. Apa nih di dalam kubur kayak anak datang. Mune baca lagu Yasin. Baca tujuan aku baca istighfar ini lama telah ada di kubur ngerawas itu apa ini ngerawas sama seni ina seni keluarga seni sama mati lamun baju lainnya juga itu anak ini tidak susah sholat pada kata anak ini unit kena itu anak baju bentang anak masih desa masih hidup punya ada mau kesenangan ada punya nusa sholat lamun lagi anak bilang dulu datang juga dibaca Yasin juga istighfar punya dengan dek sholat tentang mati tetap ingat tetap dua ngerawas serius nita tapi pegawai ini selaku biji baik keluarga sama si hidup. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu rahimahumullah sehingga bahasa Rasulullah SAW laulal ahya jika bukan karena orang-orang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, lahalakal amwat, niscaya semakin parah, semakin sedih, semakin berat penyusah dengan sama mati. Anda sampai marah niki bahasa Rasulullah. Nah, niki menunjukkan bahwa itu masih hidup selalu keluarga adik tetap hidup. Ingat hidup keluarga sesama meninggal dunia. Itu sebagai penolongnya. Nabi kata betul maksudnya. Bacaan Al-Quran, saya sudah baca Al-Quran khususnya pahala ini sedekahan, bacaan istighfar sedekahan atas nama iya kata tolong orang ini itu sama sih lalu ya jika bukan orang-orang yang hidup hari itu lahalakal amrnya saya susah, saya parah kesusahan seluruh keluarga yang saya harap di dalam kubur saya tinggal dunia untuk ini bapak-bapak ibu-ibu rahimahumullah setiap majelis tahadiran isi pulau senangnya nedek lupa ujuk keluarga ini amat meninggalnya sehingga kita awal di situ bagian sholawat yang tidak pulau senangnya sumaila arwahi walidina walidiku ina situ masyayina masyayikum bapak kita pada kelab mesti dapat wajadikum pakunina pakun mam balu datuk keluarga muslimin muslimat al-fatihah. Saya terang hadir majelis ngaji berarti saya terang ingat tujuh ina amak keluarga meninggal dunia itu mau ilmu ina amak meninggal dunia mau kecipratan daripada barokah ilmu bacaan surah al-fatihah. Nah niki bapak-bapak ibu-ibu
diberikan keberkahan di sini Allah. Nabi pun beraktivitas pegawai ini itu berkah dengan sini Allah. Nah, kata jadi dengan biasa berkah hidup insyaallah salah. Ya, jadi kata jadi hidup pas-pasan, gaji pas-pasan, penghasilan pas-pasan, tapi berkah dalam hidup maka selamat jadi manusia. Apa artinya harta yang banyak, tapi pangkat yang tinggi, keluarga yang banyak tapi tidak berkah, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara kita untuk meraih keberkahan dari Allah, ya, kita kerjakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang diperintahkan oleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, insyaallah dengan acara majelis, ya, mudah-mudahan dapat menghidupkan hati kita yang mati, kemudian menyehatkan hati kita yang sakit. Ya, marabasan Rasulullah arba'u minasyaqai, 4 daripada kebinasaan, 4 daripada kerugian daripada manusia. Dan menarang 4 perkara ini jauh, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pertama jumudul ain. Nabi kena jumudul ain, keras hati. Ya, keras hati. Dewa mata nanti kita nangis luar ingat dosa salah. Keras gati sengkel berubah ingat dosa salah menuju hadapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan samaan itu jauh dengan ampunan Allah, jauh dengan barakah Allah, jauh dengan rahmat Allah. Tapi saya nggak ingat dosa salah. Para diri kena dua sehingga dinilai tobat menuju bersih Allah. Nauzubillah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, nenek kemarin itu jumudul ain. Mata kita tidak pernah mau menangis, mengingat, menyadari kesalahan kita. Yang kedua, waqaswatil qulub, kerasnya hati. Ya, keras hati, sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran, kata-kata yang hak datang dari Allah dan Rasul dan para ulama, sulit diterima. Namun terlebih keras hati. Dengan sama ini segera rahmat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hirsu sakadelu, ya, dengan sama kecelakaan ini, dengan sak lugu, dengan sak tamak isi perkara dunia. Ya, tidak pernah mengingat perkara akhirat. Niki juga terlalu cinta isi dunia, terlalu mengejar harta benda. Akhirnya kita lupa perkara akhirat. Niki pun orang-orang akan mendapatkan kecelakaan dari Allah. Nah, kemudian saat terakhir waktu amal, banyak anak-anak, duit kemilik masalah dunia. Kemilik duit gak perkara dunia, tapi kemilik perkara akhirat dan nadik di rumah. Maka dengan niki pun akan diberikan kerugian dan kesusahan oleh sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, sebagai muqaddimah majelis ini, ya, yang pemusnahnya selalu terijan keistiqomahan di dalam tithalibil ilmi, menuntut ilmu, kemudian menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin yang lanjutan bagian kedua daripada syarat sahnya sembahyang. Kemarin Nabi pertama dukhulul waqti, harus ke sembahyang ini apabila waktu sudah masuk. Kebalikan dia sah sembahyang lamun nikmatan waktu. Jadi tentang tanah waktu niki, dobit sampun bekas berbe tentang namun ada informasi, namun ada kabar, namun ada ijazah berbe tentang dobit sampun bekas sampai harus diterima informasi dari dengan saksi, dengan satu percaya, dan nadi dengan lebar, nadi jam lagu dengan sakwah, sikoh nih dengan berilmu ibadah itu, tambah waktu sampai sejauh, ya, sampai mungkin terbahas masih dengan berijtihad, berusaha berusaha itu meyakinkan kita bahwa waktu ini ke watan tapi itu informasi, ya, tidak
beda bergerak, beda informasi. Nah, yakin kan ya sembahyang langsung. Deh, aku makin ya gampang makin doi entah beda makin. Pertama masjid dan masuk di setiap waktu apa teman bang ngaji baca selawat. Andai kadang ngapa jam boya, jadi makin beda tuh boya yakin waktu asar jam 9.04 tentu jam 9.04 boya waktu asar untuk kota Lombok Barat muncul terus jam 3:15 ternyata ya lama tuh canggih makin ya. Oke. Nah makin saat kedua syarat yang kedua supaya sah sholat kita istiqbalul kiblat harus kita sholat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Mbekeunan kiblat niki Ka'bah ya. Jadi sebalik dia sah sembahyang namun dia sembahyang menghadap kiblat secara umum jujur. Oke. Yajibu istiqbalul ainil kiblati wajib menghadap ain kiblat. Ain kiblat ini adalah ain bangunan sak nyake-nyake ieu kena ain. Misalnya kiblat ni dan sebagainya ieu kena ain. Nah saniki kena ain ada jelas. Ya, wajib. Ya, wajib hukumnya menghadap ain kiblat inda Syafi'iyati menurut pendapat Imam Syafi'i wajib dikagum ngeng sekecil dengan ngeng harus wajib tapang menurut Imam Syafi'i wala yakfi istiqbalul jihati faqat ya tidak cukup ya kita sholat sekedar menghadap jihad saja menghadap jihad saja al mu'tamadi atas kaul yang utama arti Nabi kena sekedar menghadap jihad saja nah itu makin deh kiblat niki dia bau serius maka kita kira-kira entah ini oleh kiblat dia sembahyang dan cukup marani itu balik-balik marani kemudian ini kaul yang utama artinya kaul yang utama sebagian besar ulama berpendapat marani namun Imam Syafi'i wajib terhadap ain Ka'bah ada tepang. Nah kemudian ulama lain tidak cukup menghadap kiblat itu dalam sholat al-jihad dibakut menghadap jihadnya saja arahnya kena jihad boleh kiblat. Nah itu misal balik ngeman sekecil ya tidak cukup boleh menurut ulama yang utama ya. Wal istiqbalu imma an yakuna wal istiqbalu dan adapun menghadap kiblat imma an yakuna adapun bahwa ada yakinan hal keadaannya yakin. Jadi namun tatkala kita menghadap kiblat harus kita taruhkan keyakinan di dalam hati ini. Nah, lamun diteseriuk Ka'bah, diteseriuk Ka'bah di judul marah dengan sarana di kota Makkah dirikeun. Marah itu jauh dengan Ka'bah harus dengan caranya yakin di dalam hati ya. Iza lam yakun hunaka ha'ilun bainahu wa bainal Ka'bah. Apabila lam yakun tiada ada hunaka di sana ha'ilun dinding jarak bainahu antaranya itu orang yang sholat wa bainal Ka'bah dan antara Ka'bah ya. Nah, jadi lamun sembahyang di Makkah ya tidak ada jarak kan ya pada serius ke Ka'bah segera pengor-pengor aja telai sehingga lamun dengan sembahyang di Makkah niki ya kelihatan Ka'bah niki deh semuanya menghadap kiblat ya bulat sak-saknya ya bulat jadi semuanya menghadap kiblat. Misalnya kita kiblat selalu daya lain, sa timur barat lain, kemudian sa daya laut lain, semuanya menghadap kiblat. Lamun itu makin betul kiblat. Ya, jatuh libat misalnya ya. Jadi di sini fungsinya memakai nabiar jihad ya, tetapi bukan jihad arah doang. Ada yang kita pakai untuk mencari jihad itu, termasuk terbangunnya musola ini, terbangunnya masjid ini, prosesnya harus memakai apa? Kompas, gaduh, arah ilmu dengan gaduh masih ilmu falak nih, miring arah sekian persen lagi matahari, bunyi lagi kemiringan mana? Bukan
riki doang salah entah hukum minyak kiblat ini kira dapat bermasalah terus masyarakat ini milih pecah cuma terus arah milih tiang sekaya arah malah tuan sekecil ini jadi bukti ini gara-gara diterima oleh kiblat masjid. Nah ini kita datangan dengan tahu ada di tanah ada tidak jadi permasalahan semua ngiok sekecil tuh lain sembahyang tidak juga apa ya. Nah ini perlu harus memakai alat-alat pembantu juga adiknya karena lain kan jihad Ka'bah nih ya. Malah ini andai kata ya yakinan berbeda dalamnya menggunakan antara Ka'bah dan itu harus yakin dijulukan serius ke Ka'bah bonek atau kita dengan cara menyangka ya menyangka dalam hati iza kana hubunaka hayun. Nah, berbentan di dalam hati ada sangka entan ya. Apabila ada hunaka di sana hailun din istilah ia tahun tergaduh arah jihad terbalik-balik ya terbalik-balik lamun arah jihad malah itu kan subhanallah berapa perjalanan kilometer untuk keluar ke Ka'bah. Maka kita pakai di sana zone ya rembetan zone, tapi zone itu bukan main-main, ada jaraknya Ka'bah dengan kita ya masa baru. Nah, kita gunakan alat ya untuk lebih meyakinkan kita waktu lain kiblat semua ya. Inilah tugasnya Departemen Agama, KUA dan lain sebagainya menyurvei tiap-tiap masjid di Tapang Pendek. Pasti ada cara-cara untuk mencari kiblat terbaru dan lain sebagainya. Karena bahasa dengan sangat pintar bahwa dunia ini sekian tahun itu dia berubah. Ia akibat posisi Ka'bah berubah sekejap ini. Okay. Jadi pertama ya, namun kesembahyang untuk melaksanakan ibadah dengan cara yakin bahwa itu menghadap kiblat, namun tentu kiblat sedang berhadapan aja itu serius ini. Adapun kiblat ini tidak serius ya, tidak serius secara langsung ada hail, dinding dan lain sebagainya, maka di sanalah kita pakai zon persangkaan. Tentu sekali persangkaan merasa oleh tidak sangka-sangka doang macam lain ini. Kaifiyatul istiqbalil qiblati lil musalli, cara untuk menghadap kiblat bagi orang sembahyang. Ya, berbeda tentang menghadap kiblat bagi orang-orang yang sembahyang. Ya. Yang pertama iza kana qa'iman aw qa'idan, seandainya itu sembahyang dalam hal keadaan ngajak aw qa'idan atau dalam keadaan duduk. Belangan tepangan diri tentu kanjeng kiblat bisodri dengan dada kita misalnya kiblat, maka itu sembahyang nanjang atau tokul, maka dada tene harus berhadapan aja kiblat. Ada mana itu nih, deh, wah tapang lain musola ini harus tapang kiblat dada tene. Atau sembahyang dengan tokol kadu kursi atau tokol erik lanting. Nah, belangan berpatokan tahu diri sembahyang kiblat apa aja tapangan dada. Ada yang benar ujuk arah kiblat, ada yang tapang ujuk arah kiblat. Jadi namun dengan sembahyang anjang ya atau tokol ada nampak dalam aja posisi kiblat atau Ka'bah ya. Apakah dia dengan sembahyang tokol kursi atau polisi nanti ya. Jadi untuk polisi kursi ini ada ilat-ilatnya mengganggu tokol betul. Bahkan ulama pun dari ulama di gangguan sebanyak ada kursi. Namun tidak berdua rukhsah penyakit atau uzur syar'i. Saat ngajeng kadu nanti saat sembahyang kadu kursi ini ke bahasa ulama, lamun di kawak berdait wajahnya dahinya dia dengan sudut di bumi. Saat kedua dan kabut tokol, ya sayang parah penyakit namun tokol lagi di bumi.
kangguan kado kursi ya. Menopun naik dan betah ngajak ya, namun sembahyang dalam keadaan ngajak. Jadi namun dengan sehat wajib hukumnya sholat fardu itu dengan cara berdiri, kecuali tidak mampu ya. Namun sembahyang sunat kanggo ada sembahyang dengan cara duduk kanggo dengan namun sembahyang sunat. Tapi kalau orang sehat kemudian melaksanakan sholat lima waktu wajib hukumnya dengan cara berdiri namun sehat. Okay. Kemudian yang kedua, iza kana muttaji'an, apabila ada orang yang sedang sholat muttaji'an dengan cara muttaji', artinya berbaring. B kena berbaring, satu liawak kemana nikah, satu hanya lidi, fadil wajhi wal sodri, bela antau dengan saat hidup jadi niki, bahwa ia sudah menghadap kiblat serius dengan wajah kajeda daden, muat kaje daden, muat kaje daden, ya. Bisa mirip tentang sembahyang, ya. Apakah dia sakit dan lain sebagainya, sakit apa mungkin, ya dengan cara muttaji'an mirip tentang, maka harus beneran daden dengan wajah menghadap kiblat. Namun dengan sehat ngajeng tantokul, ngajeng tentang sembahyang betul apa harus bener? Daden, ini tahusan wajah. Misal dengan anak menit entah, harus ini bener. Ndak nih menit entah, muan nih lain Ka'bah, lagu nih daden tu lain. Terserah harus bener nih, dah muan ti lain menu. Misal dia bukan mau dengan duit dengan orang ini harus daden ini dia tak. Yang ketiga, izakana mustalqiyan, apabila ada orang yang sholat mustalqiyan bertelentang ngalah, ya. Apalah antau bahwa dengan ngalah entan tidur sembahyang niki bahwa dia sudah menghadap kiblat, pabi'ah sholat pabi'ah masai qadamaini wajhi, bahwa dia harus mengarahkan tapak kakinya dan wajahnya, ya, wajahnya. Misal tuh otak titok naik, ya. Jadi ini tepung merantan itu nih, mau tidur lalu bertelentang ini harus menentang naik menuju kiblat. Nah, muan pun harus ada kiblat. Ini tentang kajian isi para ulama, ya. Ya juzu tarkul istiqbalil qiblati fi halataini. Boleh kita meninggalkan menghadap kiblat pada dua tempat. Tak kalah sembahyang kanggo menghadap hendak selain daripada kiblat. Lagu ini pada dua tempat. Satu fi sholati syiddatil khauf, pada ketika kita sholat dalam keadaan sangat takut. Misalnya kan perang takut gitu. Maka saat itu boleh kita sholat tanpa menghadap kiblat. Misal timur untuk musuh. Nah, lawan kepasangan kiblat dan tangan mudi, ya. Ia ada sholat syiddatul khauf bisa berparah. Tapi kalau masih aman-aman ya silahkan menghadap kiblat dan tetap arah kiblat. Tapi di sini ada rukhsah bagi dengan sangat takut, apakah takut di sini Nabi pun, ya. Tapi jangan dibuat takut-takutan, ya. Kanggo ternyata sholat selain daripada kiblat, ya. Yang kedua, fi nafilil safari al-mubahi, pada ketika melaksanakan sholat sunat musafir, ya, al-mubahi yang dibolehkan, ya. Sawa'un kana safaran tawilan am qasiran, sama ada musafirnya pendek ataupun musafirnya lama. Ya, sembahyang sunat. Ya, sembahyang sunat musafir satu gangguan. Betul, lama terlalu musafir jadi terlalu ngerampok, kan dia sah dia. Arti terlalu musafir pegawai samubah satu gangguan. Misal terlalu pegawai untuk menjalankan tugas dan sebagainya, dia. Nah, kegangguan, ya. Walaupun tidak menghadap kiblat pada saat itu, apakah musafirnya khotik ataupun panjang lama. Watarotan yakunu masyian, ya. Satu ketika, ya, dengan musafir niki yakunu adalah dia masyian dengan cara berjalan kaki. Watarotan yakunu raqiban, dan satu ketika pendapat ulama dengan musafir dengan cara menunggang, apakah menunggang kuda, kapal dan lain sebagainya. Oke. Jadi ya
jelas sekali terjelas isi para ulama, bahkan saking takut ini ganggu di menghadap kiblat. Memang pembahasan ini, misal ada tempat-tempat atau harus menghadap kiblat dekat sembahyang sambil nampak, ya, si takut, ya, barangnya keteruku, berbalik juga pak, angkat dulu balik lampak, marani ke, ya, barangnya ketahiyat, balik juga kiblat menit deriki, balik lampak dan lain sebagainya marani ke, ya. Jadi kesimpulan apa yang kita bahas nomor 2 ini bahwa, ya, bahwa sholat yang kita lakukan baik wajib ataupun sunat, wajib hukumnya menghadap kiblat. Wajib hukumnya menghadap kiblat. Ya, apa-apa doang menghadap kiblat. Lamun sembahyang di junun Ka'bah harus betul-betul jadi penok-penok sekejap dalam keadaan yakin. Belum dia tanya saya langsung saya ke Ka'bah ini. Tapi kalau dia sembahyang di junun Ka'bah, ya, dengan cara kita sangka dengan berkat adanya haid, ya, dan biar jarak, dinding, pembatas dan lain sebagainya, nah, maka ia rentan untuk mencari tanda-tanda B selain kiblat yang sebenarnya. Okay. Namun sembahyang dengan cara nganjang berdiri, hadir ke penganjuk kiblat. Namun sembahyang dengan cara berbaring, wajah dan dada kita yang menghadap kiblat. Namun sembahyang dengan cara berkelentang, maka kaki, tapak kaki kita dan wajah kita menghadap kiblat. Buara atau kegangguan sembahyang tanpa menghadap kiblat selain kiblat, 2 perkara. Pertama, sembahyang ternyata sangat takut isi musuh, takut isi lindur dan lain sebagainya, takut isi bencana dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ya, apabila kita keluar musafir yang mubah, sama ada kita itu musafirnya lama atau sebentar, apakah musafir kita dengan jalan kaki atau musafir dengan cara menunggang kendaraan dan lain sebagainya. Fa iza kana masyan yajibu istiqbalul qiblati fi arba'ati arkanin indal ihrami wa ruku'i wa sujudi wa julusi baina sajdatain. Namun dengan sembahyang dengan cara lampak, saat gangguan dengan di menghadap kiblat, ini dari ini 4 perkara itu saat menghadap kiblat. Bisa tanpa indal ihram, ketika dia takbir atau kiblat mulai Allahu akbar di kiblat, apa terus nengok macam lain atau mekolan, mulai teruku nengok malik jukit kiblat, okay? Kemudian tulis tangan ruku, mungkin arah perjalanan malik, mulai sujud malik jukit kiblat. Kemudian setelah sujud malik lampak bisa atau apa ada. Kemudian datang jurus baina sajatain, duduk antara 2 sujud kiblat, lain tokol malik marani sampai marani ke entah ke ben kemudahan isi para ulama ben itu tuntunan si para ulama ada hendak terbaik tinggal saat sembahyang dalam keadaan apapun, takutkah kita, dalam keadaan sakitkah kita marani ke entah ben penjelasan isi para ulama. Insyaallah lanjutan bagian kedua, ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u. Mungkin setelah sedang isya, ya, atau setelah isya langsung zikir, ya. Jadi niatan arah nitip salam yang dilakukan anak untuk bayi samping kalau dia kaji nantu desa almarhumah. Gitu ya niatan mungkin setelah sedang isya. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.